least udah itu kebutuhan minimalnya. Ada jadwal yang jelas, kapan mulai dan berakhirnya, dan yang kedua adalah kuota ini. Saya bilang bahwa bicara rugi, tentunya rugi. Cuma kan ini bagian dari upaya untuk meningkatkan value turnamen, value kompetisi. Kami nggak keberatan, dan ide awalnya seperti itu. Lah, dalam proses waktu ternyata aturan ini berubah lagi, Mas. Gimana? Nah, dan sedihnya lagi aturan perubahan ini nggak kita dengar dari orang PSSI, tapi dari teman-teman media. Oh, bukan dengar dari federasi? Nggak ada. Jadi sampai hari ini nggak ada edaran terkait ini juga. Kita yang kedua ini akan bahas soal kompetisi dalam sudut pandang Madura United dan juga kesiapannya seperti apa gitu. Ya, sejauh ini gimana nih Bang? Apa udah ada kepastian atau seperti apa terkait kompetisi nih Bang untuk musim baru nanti? Kompetisi, oke. Jadi begini, ini seperti yang kita ketahui bersama, memang kan ketua PSSI-nya kan baru nih. Iya. Ketua PSSI-nya baru. Ya, harapannya kan memang membawa perubahan yang lebih baik. Dan memang yang jargon yang dikampanyekan juga akan membawa perubahan yang lebih baik. Saya nggak tahu sih dalam perspektif umum, namun dalam perspektif Madura United, menurut kami perubahan itu kok rasanya nggak kerasa banget sih. Maksudnya belum ada perubahan? Ya minimal nggak kerasa sih. Nggak kerasa. Kalau belum ini kan prosesnya. Minor anunya. Minor. Kenapa saya bilang gini? Saya banyak cek di media sosial ya bahwa apa yang dilakukan teman-teman PSSI itu luar biasa. Namun gaungnya itu nggak sampai ke klub. Contoh paling nyata yang saya perlu sebutkan, Mas Syahid. Mas Syahid bisa bayangkan nggak? Klub kita itu tentunya harus bersiap dengan pemain kita. Pemain ini dipersiapkan tentunya dengan kontrak-kontrak. Kontrak ini aspek legal dong. Iya. Ada waktu, ada terkait dengan hak dan kewajiban. Aspek legal. Gimana kita bisa bicara aspek legal kalau jadwalnya aja hari ini kita nggak ada? Nggak ada dalam artian secara resmi PSSI belum mengasih tahu ke tim. Secara resmi ataupun tidak resmi? Secara resmi. Ataupun tidak resmi. Artinya gimana kita? Nggak mungkin dong kami meng-hire seorang pemain profesional dengan durasi kontrak 10 bulan, tapi ternyata kompetisinya 1 tahun. Tapi kan di media beredar PSSI sudah mengajukan surat, pasti di situ ada draftnya kan? Apa itu tidak disampaikan itu? Tidak sampai ke klub. Bahkan to be honest, hari ini klub kami hanya butuh kepastian 2 sih untuk persiapan ini. Yang pertama kami butuh kepastian terkait dengan kuota. Karena terkait dengan kuota ini juga simpang siur. Kuota pemain asing. Berapa orang, komposisinya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, ini nggak ada. Terkait dengan kuota ini. Yang kedua, terkait dengan jadwal. Kami nggak butuh detail jadwalnya. Oke, kalau memang karena alasan teknis, jadwalnya sedang digodok nih, sedang dilakukan penyempurnaan. Nggak ada masalah. At least kami diberikan edaran resmi yang menyatakan bahwa ini kompetisinya jadwalnya dari segini, tanggal segini, startnya, berakhirnya tanggal segini. Oh, berarti kick off-nya jelas, berakhirnya jelas. Yes. Okay. At least udah itu kebutuhan minimalnya. Ada jadwal yang jelas, kapan mulai dan berakhirnya, dan yang kedua adalah kuota ini. Oh, jadinya kontrak pemain itu bisa disesuaikan dengan itu bagi kontraknya satu musim. Pastinya Mas Syahid. Kan nggak lucu juga dong kita mengkontrak pemain asing 10 orang nih, 10 orang atau 6 orang, tiba-tiba regulasi kuota pemainnya berubah. Gimana dong pemain yang dikontrak nih? Kan susah juga nih. Mohon maaf, biar satu-satu yang kompetisi dulu nih Bang, kepastian jadwal. Jadinya pemain-pemain yang sudah dikontrak itu gimana di situ durasinya? Yang dilakukan oleh Madura United gitu maksudnya? Sementara yang udah dikontrak sih kami mainnya kami amankan 12 bulan Mas. Tapi balik lagi kalau ngomongin beberapa pemain itu nggak kerasa efeknya. Tapi beberapa pemain itu dalam tanda notabene asing dan harganya cukup mahal, itu pasti hitungannya bulanan. Nah, nambah 2 bulan ini jadi masalah Mas. Jadi masalah, ini berat secara finansial ke klub. Artinya
apa sih susahnya? Saya jadi bingung gitu loh. Ini jargon perubahannya di mana? Apa sih susahnya berarti gitu? setidaknya ada kepastian dulu ya, dalam artian kepastian perencanaan. Yes. Iya, walaupun kepastian secara keseluruhan itu kan tergantung ke pihak lain seperti kayak izin apa segala macam. Pastinya. Kita nggak ada masalah sih. Saya bilang detail teknisnya biarkan itu menjadi tanggung jawab mereka. Dan saya paham bahwa itu bukan pekerjaan mudah untuk nyusunnya. Oke. Tapi at least kita punya gambaran umumnya. Apa gambaran umumnya? Kapan berakhirnya? Kapan mulainya? Kapan berakhirnya? Itu gambaran umum banget. Iya, betul. Ya, seharusnya, ya sebelum mereka teman-teman PSSI ini bicara ke Polri, bicara ke media, teman-teman klub ini udah diberitahukan lebih dulu deh. Oh ini nih, jadi kalian nyusun kontraknya enak, kalian nyusun planning timnya enak. Jadi nggak kayak gini juga dong. Ini ya kalau bisa bilang ini malah ini nggak lebih baik dari yang lalu sih. Kalau tidak lebih baik ini pilihannya dua bang. Ya gitu-gitu aja atau mundur gitu. Maksudnya mundur bukan orangnya, kemunduran gitu. Ya, saya nggak dalam tahap itu sih. Saya hanya bilang bahwa ini yang kami rasakan. Saya tanya aja tadi. Terlalu keras ya? Enggak sih, tapi ya udahlah. Kita punya komitmen moral untuk terus support. Tapi di bagian lain kita sebagai klub juga jangan ditinggal dong. Karena PSSI ini induk kita, Mas. Oh, maksudnya saling support lagi. Iyalah, paling support lah. Itu ya. Soal kompetisinya. Nah, terus yang kedua ini tadi bahas soal kota. Yang dipahami klub itu kota yang diwacanakan ke publik itu 5+1 seperti apa? Yang dipahami klub. Ini sebelum mengurai lebih dalam. Oke. Pembicaraan terkait kota ini muncul pertama kali pada pertemuan Surabaya. Iya. Pertemuan Surabaya oleh Ketua PSSI. Itu usulan dari peserta atau dari federasi? Dari federasi. Oh, federasi sendiri. Federasi, usulan kota. Jadi idenya bagus sih, bahwa memang ini untuk meningkatkan value kompetisi kita. Kita sepakat, kita nggak ada masalah dengan itu. Karena ya kita sebagai peserta, kita menyesuaikan aja sih Mas. Jadi muncul di Surabaya, itu kotanya 5+1. 5 asing, 1 ASEAN. Yang boleh dikontrak, diregisterkan, didaftarkan. Namun yang boleh dimainkan dalam, berarti keywordnya ini ASEAN deh bang. ASEAN. Sesuai dengan aturan FG. Ini kan adopsi dari aturan FG. 5+1 ASEAN. Namun yang boleh bermain secara bersamaan on single match dalam satu pertandingan atau di DSP itu hanya 4+1. 4 asing, 1 ASEAN. Agak nyeleneh sih memang. Itu pembicaraan awal di Surabaya. Jadinya kalau mau mengganti pemain asing dengan itu harus juga dengan pemain asing gitu kalau mau mengganti pemain lokal dengan pemain asing udah tidak bisa gitu. Tidak bisa pastinya, tidak bisa. Kalau dalam kondisi starting line up-nya itu maksimal 4+1 sudah dipakai. Iya, maksimal. Artinya sudah maksimal. No. Maaf, salah Mas. Dalam arti bahwa 4+1 ini 4 di DSP, 5 orang di DSP ini bisa bermain bersamaan. Yang 1 orang ini itu harus di tribun. Oh iya. Jadi bukan sebagai pemain cadangan, enggak. Berarti tidak pertandingan berikutnya on single match istilahnya itu hanya 4+1. Apa itu tidak merugikan bagi klub sebenarnya? Mohon maaf ya, enggak, karena gini, kontraknya kan pasti berbeda antara pemain asing dengan pemain lokal. Okay. Dengan kayak gitu, kalau hitungan saya, berarti semua yang dikontrak tidak akan bisa penuh, karena ekspektasi klub kan bisa main 34 pertandingan. Yes. Tentunya kayak pastinya. gitu. Walaupun dalam perjalanannya ada yang akumulasi kartu, ada yang kena sanksi, ada yang cedera ataupun tidak masuk dalam skema tim, itu kan wajar. Tapi kan ekspektasinya bisa main 34 pertandingan, pastinya. Kalau kayak gitu sebenarnya tidak merugikan atau memang ada dalam klausul kontrak? Saya bilang bahwa bicara rugi tentunya rugi. Cuma kan ini bagian dari apa ya? Upaya untuk meningkatkan value turnamen, value kompetisi. Kami nggak keberatan. Dan ide awalnya seperti itu. Lah, dalam proses waktu ternyata aturan ini berubah lagi, Mas. Gimana? Nah, dan sedihnya lagi aturan perubahan ini nggak kita dengar dari orang PSSI, tapi dari teman-teman media. Oh, bukan dengar dari federasi? Nggak ada. Jadi sampai hari ini nggak ada edaran terkait ini juga. Jadi kami bingung, Mas, gimana
kok saya merasa bahwa gimana kita bisa berpikir untuk dapat kualitas pemain yang berkualitas bagus nih, yang high quality, sedangkan untuk kelasnya suatu instrumen, aturan ini kan instrumen nih, instrumen, kita ini nggak bisa. Sebagai skop kita hanya bisa sampai sini batasannya. Yes, nggak bisa. Kita nggak usah berhayal jauh-jauh. Hayalannya ini instrumennya aja disiapin. Yuk disosialisasikan klub. Lu cepet nih Kak Mano, aturannya ini 5+1. 5 orang foreigner, 1 ASEAN. Tiernya ini, kalau ngambil dari pemain Brazil, dari tier A, pemain Argentina tier A, pemain Liga Mali ini tier B. Kan ada tuh. It's okay. Artinya player regulation tuh harus muncul jauh-jauh hari sebelum klub melewati proses negosiasi kontrak. Seharusnya bicara idealitas ya. Padahal hal regulasi hal seperti itu tidak tergantung terhadap instansi lain seperti kayak izin gitu maksudnya. Nggak ada kan? Harusnya itu udah beres lebih awal ya. Beres lebih awal dan disosialisasikan ke klub. Karena kita yang paling terdampak, Mas. Klub ini menjadi elemen yang paling terdampak terhadap aturan-aturan ini. Sebenarnya 5+1 itu udah pasti atau belum? Kalau bicara pasti kan surat tuh. Surat. Hitam atas putih. Ya belum pasti. Belum pasti. Dengan memiliki 3 pemain asing, gimana nih Bang? Kan cuma 3 tersisa hanya slot Asia satunya. Kalau tetap tiba-tiba tidak terrealisasi 5+1, maksudnya proses negosiasi yang dilakukan klub ini gimana? Seperti yang saya bilang, we fuck up. Kami dalam kondisi yang buruk. Artinya saya bicara dengan pelatih dan pelatih juga bingung, Mas. Saya gimana mau cari pemain sedangkan regulasinya nggak jelas. Oke, kita cari 5 pemain asing, 2 orang berarti tambahannya ya, 3 udah ada nih, 2 orang tambahannya. Oke, ternyata dia udah nyiapkan skema tim untuk 5 orang pemain asing ini, regulasinya berubah, hanya tetap yang lama 3+1. Bisa bayangin nggak, Mas Zahid dan teman-teman yang lain bisa bayangin nggak? Kita benar-benar fuck up. Iya. Artinya ini menjadi suatu hal yang kontraproduktif dalam upaya membangun sepak bola kita, Mas. Hal-hal kecil seperti ini tapi berdampak besar seharusnya menjadi atensi lebih dari teman-teman federasi untuk bisa dilakukan perubahan dari hal-hal kecil ini dulu deh. Nggak usah kemana-mana dulu. Hal-hal kecil, komunikasi dengan klub, sosialisasi dengan klub, instrumen aturannya segera dan tegas. Itu aja sih kita butuhin. Apa ini maksudnya bagian dari suara bahwa bukan ke media dulu tapi ke klub dulu? Setuju. Seharusnya bukan ke media dulu tapi ke klub dulu. Sampai per hari ini Madura United belum pernah menerima surat terakhir dari PSSI apa? Surat terakhir dari PSSI. Saya harus cek sih, saya nggak hafal karena itu teman-teman dari kesehatan yang melakukannya. Tapi sepertinya sih surat terakhir dari PSSI itu insya Allah mungkin sebulan yang lalu ya. Terkait dengan undangan di Surabaya itu. Oh, undangan yang di Surabaya? Iya. Dan itu berarti 5+1 hanya sebatas diskusi kan? Wacana. Wacana aja kan berarti? Wacana. Nggak ada keputusan resmi, nggak ada suatu. Terkait mau mulai kompetisi juga tidak ada kan surat kan berarti? Tidak ada. Itu sedihnya, Mas. Jadi artinya di bagian lain kami berusaha untuk menyusun tim kami dengan baik, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik pada para fans kami, artinya dengan welcome-nya. Tapi di bagian lain kami harus ekstra hati-hati nih, karena instrumen aturannya nggak jelas. Bener-bener saya kan bener-bener nggak kebayang, Mas. Ya kerjaan teman-teman kesepakatan kami, yang itu luar biasa sibuknya. Bisa bayangin nih, udah ngontrak pemain, tiba-tiba aturannya berubah. Mau dimanain pemainnya nih? Waduh, ini urusannya bukan urusannya dengan PSSI, Mas. Urusannya dengan FIFA ini. Iya. Pasti yang DRC ini udah. Iya. Nah, urusan DRC, pasti PSSI udah urusan klub. Kan kami lagi yang mati, Mas. Yang seperti yang saya bilang, we really fuck up gitu loh. Bener-bener hancur kami sih. Dalam posisi yang lemah banget. Oleh karenanya, ya harapan saya bahwa teman-teman di federasi bisa memahami ini. Bisa memahami bahwa klub ini nggak butuh yang neko-neko, Mas. Kami nggak butuh, wah ini. Kami butuh instrumen dasar dulu deh. Apa? Oh ini, kita persiapan kompetisi. Gua kasih lu aturan yang jelas nih, aturan mainnya. Apa? Aturan main pemain asing. Siapin nih suratnya. Gua kasih lu kerangka jadwal.
startnya kapan, berakhirnya kapan. That's it. Kita butuhnya itu aja. Dari itu kan kami baru bisa nyusun kontrak, bisa nyusun skematik, bisa nyusun budget operasional kami. Karena durasi kontrak, iya, durasi kompetisi itu kan hubungannya dengan operasional, Mas. Operasional. Itu butuh budget. Yang perlu kami komunikasikan dengan sponsor kami, dengan board kami, dengan direksi kami. Itu bukan hal-hal yang selesai dalam sehari gitu loh. Iya, iya. Berbicara soal harus menyusun operasional juga, tidak ada perencanaan turnamen berarti ini dari diinformasikan. Kalau Madura United sih, Mas, karena kami memang fokusnya hari ini, saya tanyain pelatih nih, Anda mau turnamen nggak? Ternyata pelatih ingin kita pemantangan dulu, TC-nya, pemantangan fisik dan taktik, baru setelah itu mungkin kami akan menunggu undangan turnamen, Mas. Bukan kita sebagai penyelenggara, tapi kita sebagai orang yang diundang mungkin nanti. Kalau turnamen secara keseluruhan yang biasa digelar sama federasi itu kemungkinan tidak ada. Kalau surat terakhir itu, atau memang sebelum itu ada diskusi terakhir sih di Surabaya nggak ada. Nggak ada. Iya, diskusi terakhir nggak ada. Berarti pemanasan klub itu terserah klub sendiri gitu. Dikembalikan ke klubnya masing-masing. Berarti sama juga di Eropa kan pemanasannya tergantung klub-klub masing-masing. Betul. Mereka gelar trofeo, kadang apa gitu. Itu lebih ideal sih. Cuma memang seperti yang Mas Said bilang bahwa bicara meningkatkan value seharusnya ada penambahan pemain asing, ada penambahan jumlah match juga. Dan jumlah match itu bisa ditambah dengan adanya piala-piala sih. Yang itu juga dilakukan seiring dengan kompetisi. Oh, isi. Seperti kayak Piala Indonesia. Iya, seharusnya bukan di awal kompetisi, tapi seiring berjalannya kompetisi. Jadinya tergantung klub nih. Klub mau fokus di kompetisi, tapi rata-rata kan pastinya fokus di kompetisi. Jadinya pemain utamanya lebih sering mainnya di kompetisi. Pemain-pemain yang minim jam terbang bisa main di piala. Itu ideal, tapi kan kembali itu udah ranahnya federasi. Tapi harapan klub seperti itu. Harapan klub iya dong. Kita ada penambahan pemain asing, artinya ada penambahan extra cost biaya. Tentunya ini harapannya juga ada tambah value ke kita. Value-nya gimana? Dengan nambah pertandingan, Mas. Pertandingan ini bagi klub itu sesuatu yang vital, Mas. Dengan penambahan tersebut itu bukannya juga bertambah operasionalnya klub? Pastinya. Apa juga dipikirkan apa yang income yang harus juga datang untuk menutupi? Pastinya ada dong. Pastinya ada lah. Federasi, teman-teman federasi saya rasa lebih jago lah urusan gini-gini lah. Berbicara soal penambahan match kemarin kan banyak juga nih kabar wacana soal ini berubah sekarang jadinya 4 besar nanti. Yes, format kompetisi. Ya itu juga adalah wacana yang muncul di pertemuan Surabaya. Muncul wacana itu munculnya dari federasi apa dari peserta? Federasi. Karena waktu itu yang muncul ke publik ini munculnya dari teman-teman gitu. Itu munculnya dari federasi. Jadi tapi didiskusikan dengan peserta. Artinya wacana itu dimunculkan oleh federasi, dipahami dan ide awalnya disetujui adalah dari federasi, terus didiskusikan bersama dengan peserta. Dengan klub. Dan kita nggak keberatan. Artinya seperti yang bilang, misinya selama ini menambah value atau meningkatkan value, kita setuju sih, nggak ada masalah. Tapi ya, mbok ya instrumennya yang jelas gitu loh, Mas. Kasihan lah klub lah, kami udah susah payah, ya udah kurang tidur, kurang makan mungkin lah seperti itu. Tapi ya masih bingung mikirin ini. Ini kan hal mudah sih, tinggal kirim surat, diskusikan, selesai. Terus selanjutnya soal wacana yang dilempar ke publik perencanaan VAR nih, gimana? Pertengahan musim. Prinsipnya Madura United mendukung sih. Tapi harapannya bahwa wacana ini ya nggak cuma wacana, Mas. Karena seperti yang saya bilang, VAR ini kan udah next level. Ini perubahan yang luar biasa. Kayak sepak bola kita dengan adanya VAR itu pastinya luar biasa. Dengan kayak gitu yang ingin saya tanyakan, maksudnya Madura United secara venue siap nggak untuk itu? Tentu itu juga venue. Iya, venue-nya. Kita belum tahu sih. Dalam artian kan itu berpengaruh loh, Bang.
kemarin aja untuk soal izin apa segala macam penempatan ini, anunya alurnya seperti ini, perencanaan dalam di stadion itu kan berpengaruh terhadap venue ini layak. Bahkan kemarin banyak venue yang tidak layak untuk menyelenggarakan pertandingan. Ini hanya soal keamanan dulu, soal keamanan, bukan berbicara soal yang lainnya. Oke. Saya paham maksudnya sih. Artinya bahwa bicara VAR dan kesiapan venue tentunya belum bisa kita diskusikan Mas, sampai kita tahu konsep VAR-nya. Karena VAR itu kan banyak nih konsepnya. Kalau wacana yang di pertemuan Surabaya kemarin itu juga muncul di pertemuan Surabaya. VAR yang akan kita gunakan itu kan mobile VAR. Mobile VAR itu tidak perlu kesiapan venue. Tidak perlu kesiapan venue. Jadi ya tentunya venue kami siap. Berarti nggak perlu ada ruangan khusus ini masalah macamnya. Itu perlu tetap? Tetap perlu, cuma nggak perlu kabel sling. Kan kalau VAR yang digunakan ada kabel slingnya, ya itu ada berapa kameranya, jumlahnya banyak. Ini lebih pada VAR yang mobile aja. Saya nggak tahu konsepnya seperti apa, karena memang belum disosialisasikan. Tapi yang pasti kalau memang konsepnya itu, dan kemarin dijelaskan juga bahwa seharusnya venue klub nggak terlalu worries sih, tinggal mungkin penambahan dikit. Kalau yang dipresentasikan kemarin. Yes. Cuma kita kan belum tahu VAR-nya. Karena kenapa saya menanyakan kayak gini, saya juga tidak tahu konsep VAR yang dimaksud itu seperti apa. Takut harus ada perbaikan-perbaikan venue yang itu menghambat pertandingan. Jadi tim harus terusir dulu. That's it. Itu juga harus didiskusikan lebih awal. At least kan, kita tahu VAR-nya nih pertengahan musim. Oke, sekarang awal musim. Pertengahan musim nih, gua mau pakai VAR yang model gini. Klub harus nyiapkan ini. Artinya kita punya setengah musim untuk nyiapin Mas. Sehingga kita nggak perlu terusir dong. Iya kan? Kalau kita diinformasikan dari sekarang. Tapi kalau kita diinformasikan 1 minggu sebelum penerapan, gimana kita mau nyiapinnya? That's it. That's the point. Bahwa intinya apapun dikomunikasikan, disosialisasikan. Selama itu dikomunikasikan, kami siap. Klub selalu mendukung dan sepakat bahwa sepak bola kita itu harus jadi lebih baik. Berarti bukan mendukung apa aja langkah dari PSSI, tapi mendukung bahwa sepak bola kita lebih baik. Nah ini kunci yang penting. Itu kunci utamanya. Bukan berarti soal PSSI Itu kan rezim Mas. Artinya bisa jadi berganti. Yang pasti adalah klub selalu mendukung upaya membangun sepak bola Indonesia lebih baik. Dan klub merasa bahwa kami punya kontribusi yang juga sama besarnya dalam upaya ini. Artinya kami siap dilibatkan. Kami siap untuk berinvestasi, keluar dana, kami siap. Walaupun selama ini dengan pemain, kami juga sudah berinvestasi sih. Asalkan gradasinya juga jelas. Berapa tahun ke depan seperti apa pemainnya? Asal jelas, roadmap-nya jelas nih. Roadmap-nya jelas. Apa kickback-nya yang kita dapatkan juga jelas. Tapi kalau udah jalan sendiri-sendiri, ya susah dong. Sedangkan seperti saya bilang, klub ini jadi pihak yang paling sering dirugikan. Paling sering dirugikan, urusan regulasi, urusan semua pasti klub itu dirugikan. Iya. That's it. Berarti ini kata yang tepat, jangan tinggalkan klub nih bagi PSSI. Seiring dan seirama. Pasti dong. Kayak lagu-lagu itulah. Terakhir, apa yang mau disampaikan? Saya tidak ingin soal bahasa lagi. Benahi yang kecil apa nih? Dengan problematika yang panjang apa ini pesannya ke PSSI? Yang panjang dalam artian ya memang ada yang kerikil-kerikil yang belum dibenahi apa segala macam. Apa nih pesannya dari klub bagi federasi? Bahwa federasi merupakan induk dari klub. Tentunya federasi diharapkan mampu menjadi induk yang baik. Artinya apapun yang dilakukan klub dan federasi itu tentunya seharusnya dalam satu bentuk iringan yang senada agar menghasilkan komposisi yang tepat dan indah. Tanpa itu maka impian akan perubahan sepak bola Indonesia itulah hanyalah suatu keniscayaan.